Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, melalui sabda Yesus Kristus Putramu pada hari ini, Engkau mengajak kami untuk selalu bersyukur atas anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Engkau juga mengajak kami untuk berempati kepada sesama yang mendapatkan rahmat dan berkat, dan Engkau mengundang kami untuk senantiasa bersukacita karena kasih setia yang Kau nyatakan kepada kami tanpa diskriminasi. Semoga kami menjadi tanda kasih kerahiman-Mu dalam kehidupan bersama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 20 ayat 1-16. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, 'Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu.' Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, 'Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?' Kata mereka kepadanya, 'Karena tidak ada orang mengupah kami.' Katanya kepada mereka, 'Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku.' Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, 'Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu.' Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, 'Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari.' Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, 'Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah.
Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini pertama-tama mengajak kita untuk mengalami Allah yang murah hati kepada kita, Allah yang tidak diskriminatif, Allah yang selalu melimpahkan kebaikan kepada semua orang, entah itu orang yang sudah bekerja keras dari awal sepanjang hari, maupun kepada yang hanya bekerja 1 jam karena masuk shift terakhir. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari Allah yang murah hati seperti itu, kita diundang untuk pertama bersyukur atas kemurahan hati Allah yang selalu dilimpahkan kepada kita. Yang kedua, kita diajak untuk berempati kepada orang lain yang mendapatkan kebaikan Tuhan seturut kehendak Tuhan sendiri dan mungkin di luar dugaan kita. Dan yang ketiga, kita diajak untuk bersukacita atas kasih karunia yang selalu dilimpahkan Tuhan kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, betapa mudah dalam hidup ini kita tidak bersyukur tetapi bersungut-sungut. Dan alasan bersungut-sungut bukan karena kita tidak menerima apa-apa. Kita menerima berkat dari Tuhan, namun kita tidak mensyukuri berkat itu. Malah kita membanding-bandingkan berkat yang kita terima dengan berkat yang diterima orang lain. Kita diajak untuk tidak membanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke, ya, seperti lagu yang pernah diviralkan oleh Pharrell, lagu yang dibuat oleh Abah Lala yang menjadi viral setelah dinyanyikan Pharrell di hadapan Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran kabinetnya serta semua yang mengikuti upacara 17-an pada tahun yang lalu. Wong kong ini kok dibanding-bandingke, ya, lagunya sangat terkenal. Wong kong ini kok dibanding-bandingke, saing-saingke, ya mesti menang. Nah, itu optimisme, mesti menang, bukan mesti kalah, ya. Kalau yang rendah hati, ya mesti kalah, ya enggak apa-apa. Kerendahan hati mengakui bahwa aku kalau dibandingkan dengan yang lebih baik, itu kalah. Nah, orang-orang yang digambarkan dalam Injil pada hari ini tidak mau kalah. Mereka pengennya menang, selalu menang. Dan kemudian ketika ada orang lain yang ya nggak seberapa jam kerjanya tapi mendapatkan berkat yang sama, mereka bukan bersyukur tetapi bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut dan tidak bisa bersyukur karena mereka membanding-bandingkan. Harapannya mereka mendapatkan lebih, tetapi ternyata sama saja dengan yang diterima oleh yang datang terakhir. Dan itu tidak ada yang salah, tidak ada, Tuhan itu tidak menyalahi apapun. Kesepakatannya, aku akan memberi kamu upah sedinar sehari. Ya sudah, siapapun yang diberi sedinar dalam kerja sehari, itu urusan Tuhan, urusan Sang Tuhan. Itu
logika iman kita. Kita tidak bisa mengatur Allah mau bermurah hati kepada siapapun. Itu urusan Tuhan Allah kita. Yang penting kita diajak bersyukur, tidak bersungut-sungut, dan berempati. Orang yang datang terakhir hanya bekerja 1 jam mendapatkan sama seperti yang datang sejak pagi-pagi benar. Ya biarlah itulah urusan Tuhan. Tidak usah kita menjadi iri, cemburu, apalagi bersungut-sungut dan marah. Kita diajak untuk terus bersyukur tanpa membanding-bandingkan dengan siapapun. Dan berempati itu penting. Kita tidak pernah tahu mengapa orang itu datang terlambat. Ada banyak urusan, bahkan sedang mengurus keluarganya yang sakit, sedang mengurus banyak hal untuk kepentingan tertentu. Atau kalau dalam Injil bahkan tidak ada orang yang mempekerjakan orang itu, sehingga tidak bisa bekerja lalu menganggur sepanjang hari. Sehingga ketika ditawari bekerja, ya mereka dengan sukacita menerima itu. Berapapun yang akan mereka terima, mereka tidak ambil pusing. Diberi kepercayaan atas pekerjaan dan ternyata menerima apresiasi yang istimewa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seraya bersyukur, tidak bersungut-sungut, berempati kepada sesama kita, kita dipanggil untuk bersukacita senantiasa. Sukacita bersumber dari Allah sendiri yang selalu memperhatikan dan peduli kepada kita. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita selalu bersyukur atas nikmat anugerah berkat yang melimpah yang dianugerahkan kepada kita. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak membanding-bandingkan dengan siapapun, tapi secara pribadi aku bersama Tuhan mengalami rasa syukur karena kasih setianya yang selalu dilimpahkan di dalam hidup kita. Dengan demikian, sukacita yang kita alami juga tidak akan pernah direnggut oleh iri hati, amarah, apalagi sikap yang bersungut-sungut. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.